gitu ya. Nah, di pertemuan satu ini materi yang akan kita bahas adalah tentang SPL dan matriks. Oke, ini perkenalan singkat. Saya saat ini baru menyelesaikan studi S3 saya di Jepang, Kanazawa University, dan belum pulang gitu ya. Jadi posisinya beda 2 jam ini dengan Anda. Saya saya di Jepang, Anda di Indonesia gitu ya. 2 jam perbedaan waktunya. Di sini sudah hampir malam karena bentar di sini musim dingin. Ya, jadi mudah-mudahan saya tidak salah jadwal gitu ya, karena diminta jadwalnya jam 14 WIB. Ya, kalau tapi biasanya kalau jam 14 WIB salah-salahnya harusnya saya kecepatan gitu ya. Nah, nggak mungkin saya jadi terlambat gitu. Di- Yang khawatirnya kalau janjinya dengan jam di sini gitu ya. Oke, ada berapa orang ini mahasiswanya, adik-adik? Siap totalnya 25, Pak. Total 25. Oke, ini yang sudah bergabung 22 ya. Masih 3 lagi belum bergabung. Kita tunggu nanti sambil jalan. Mudah-mudahan hadir semua ya. Nanti akan Izin Pak untuk yang izin Pak ya untuk ya yang silakan silakan Vibo ya. Mau siap. Izin Pak untuk yang dua orangnya lagi kontrol gigi Pak. Izin kontrol gigi Pak. Bagus dengan Haikal. Oh, Bagus dan Haikal sedang belum bisa hadir ya, lagi kontrol gigi ya. Siap, Ya, ya, tidak apa-apa. Bagus, terima kasih informasinya, Vibo. ya, Pak. Oke, baik kita mulai materi kuliah kita hari ini. Saya share ya, nanti nanti slide-nya saya share ke Anda juga. Kalau Anda mau catat boleh, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Gitu ya, nanti saya share juga di akhir. Oke, baik. Kita minggu ini, oke, sudah terlihat layar yang saya share? Sudah Siap, ya? sudah. Mudah-mudahan sudah masuk. Oke, minggu ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linear dan matriks ya. Jadi ini mirip seperti yang sudah Anda pelajari sebenarnya di sekolah. Anda mulai berkenalan dengan sistem persamaan linear itu dari SMP mungkin ya. SMP sudah belajar sistem persamaan linear 2 variabel dulu ya. Kemudian di SMA mungkin sudah ditingkatkan jadi 3 variabel. Kemudian di kuliah mungkin makin banyak gitu ya variabelnya secara umum ya. Sistem persamaan linear. Dan ini matriks mungkin hanya review saja apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Oke, kita awali dulu dari persamaan linear ya. Nah, persamaan linear itu berupa kalau digambarkan Anda pasti tahu gitu ya. Kalau di koordinat kartesius x, y, gambar persamaan linear itu dia akan berupa garis ya. Gini ya. Kan berupa garis. Itu kalau di 2 dimensi. Tapi apakah persamaan linear itu berupa garis? Ternyata tergantung dimensinya. Kalau dia 3 dimensi bukan garis bentuk persamaan linear, tapi berupa bidang ya, bidang yang datar gitu ya, seperti papan 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 yang lurus gitu ya, bukan papan yang melengkung tapi papan yang lurus. Itu kita sebut sebagai persamaan dari linear ya, bidang dari persamaan linear. Nah, kalau di 2 dimensi kita punya 2 variabel x dan y. Itu bentuk umumnya adalah ax tambah by sama dengan c, di mana keduanya ini eh, oke, tidak boleh keduanya nol. Salah satunya nol boleh. Ini maksudnya A dan B tidak keduanya nol. Berarti kalau A-nya saja yang nol boleh, tapi B-nya jangan nol. Gitu ya. Atau B-nya saja yang nol, A-nya jangan nol. Gitu. Jadi ini masih disebut persamaan linear dalam bentuk 2 dimensi. Itu ya. Nah, kalau 3 dimensi tinggal dikembangkan saja dari
dua dimensi. Ya, jadi kita tambahkan satu variabel, katakanlah di sini Z, ditambah CZ, gitu ya, sama dengan D. Nah, ini juga sama secara simultan, tidak boleh ketiga-tiganya nol. Tapi kalau salah satu atau salah duanya nol, itu boleh. Misalnya A dan B nol, berarti CZ sama dengan D. Ya, itu persamaan linier. Nah, secara umum bentuk dari persamaan linier itu bisa diberikan sebagai berikut. Jadi kalau tadi kita punya gambaran kalau dia dua dimensi sama tiga dimensi gitu ya. Nah, kalau empat dimensi itu ada nggak gambaran eh, visual geometrinya? Nah, sudah tidak ada. Jadi kita tidak bisa membayangkan gitu bentuk gimana ini bentuk geometri dari persamaan linier empat dimensi atau empat variabel. Nah, itu secara matematik kita sudah di luar visualisasi yang bisa dilihat gitu ya. Jadi sudah abstrak kita tidak bisa membayangkan, tapi makhluknya ada, objeknya ada. Ingat, orang belajar matematik biasanya diawali dari yang gampang terlihat dulu. Dari yang satu variabel, dua variabel masih terlihat, tiga variabel masih terlihat di tiga dimensi. Nah, begitu kembangkan lagi menjadi tambahan variabel secara umum, itu sudah tidak terlihat lagi visualisasinya. Tapi, walaupun visualisasinya tidak terlihat, kita masih bisa bekerja secara matematik pada objek tersebut. Ya. Jadi ini secara umum untuk persamaan liniernya diberikan oleh persamaan ini. AX1, A1X1, A2X2 tambah. Nah, kalau ada n variabel berarti ANXN sama dengan B. Ini konstanta, itu. A ini koefisien ya, atau ya konstanta berupa angka. Dan syaratnya tidak boleh semua AI itu nol secara bersamaan. Ini bentuk umum dari persamaan linier. Jelas ya? Mudah-mudahan ini pengantar sudah tahu bentuk dari persamaan linier. Nanti Anda harus bisa bedakan mana persamaan linier, mana yang bukan persamaan linier, gitu ya. Nah, sekarang kalau B-nya 0, ini B ini bisa bernilai 0, bisa juga tidak 0. Nah, dalam kasus B-nya 0, itu kita sebut sebagai persamaan linier homogen. Ingat, yang 0 itu si B ya. Kalau yang lain, 0 itu tidak ada nama, tetap namanya persamaan linier saja kalau B-nya tidak 0. Tapi kalau B-nya 0, itu berarti kita sebutnya persamaan linier homogen ya. B itu konstanta yang lepas dari variabel. Jadi hati-hati kalau misalnya masih ada konstanta lain yang lepas dari variabel tapi sama dengan 0. Itu Anda belum tentu Anda katakan dia persamaan linier homogen ya. Oke. Nah, sekarang eh, coba perhatikan kalau saya berikan di papan tulis contoh berikut. Ini Anda coba lihat. Eh, papan tulis saya terlihat ke Anda? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, saya punya papan tulis. Ah, ya. Ya, ini ruangan ruangan kerja saya gitu ya. Oke, kalau saya tulis 2x kurang 3y kurang 4 sama dengan 0. Ini homogen atau tidak? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Kenapa tidak homogen? Karena B-nya tidak sama dengan 0, Pak. Yang mana nilai B-nya di sini? -4, Pak. Oke, benar ya Lydia ya. Oke, hati-hati ya adik-adiknya. Jadi bukan bukan selalu sama dengan 0 itu kita katakan homogen, tapi lihatnya B-nya ya, konstanta lepasnya. Jadi ini boleh kita tuliskan jadi 2x kurang 3y sama dengan 4 ya. Jadi yang ini bukan, ini tak homogen ya.
Oke. Nah, untuk persamaan yang lain biasanya juga seperti itu. Untuk mendeteksi apakah homogen atau tidak homogen. Oke, untuk N-nya 2, ya 2 variabel. Kalau 3 berarti seperti ini. AX1 ini tidak ter... Oke, nah dari bentuk persamaan linear tadi kita sebenarnya punya ciri-ciri. Kapan kita katakan eh, s- suatu persamaan itu linear atau bukan? Ya, yang pertama ciri-cirinya adalah dia tidak mengandung perkalian atau akar variabel. Jadi tidak ada ini variabel yang dikalikan dengan variabel. Misalnya X1 kali X2 atau X1 bagi X2. Pembagian itu dianggapnya perkalian ya. Ya, secara matematik walaupun tidak disebutkan pembagian, tapi pembagian itu adalah suatu perkalian satu per, gitu ya. Satu per, ya, X1 per X2 itu kan sama dengan X1 kali satu per X2. Jadi tidak ada perkalian antar variabel atau bentuk akar, ya, maupun kuadrat sebenarnya, gitu ya. Dan yang ciri-ciri kedua adalah semua variabel harus berpangkat satu. Ini tidak ada X1-nya, misalnya X yang berpangkat 2, X pangkat 3, gitu ya. Nah, jadi semuanya kalau dilihat ini bentuknya pangkatnya satu semua. X1 pangkat satu, X2 pangkat satu, sampai Xn juga pangkat satu, gitu ya. Jadi tidak ada yang pangkatnya tidak satu. Kemudian ciri-ciri berikutnya itu tidak muncul sebagai argumen dari ini fungsi transenden ini namanya ya. Fungsi yang punya argumen misalnya trigonometri itu tidak muncul logaritma atau eksponensial. Jadi misalnya sin X1, oh berarti itu sudah jelas bukan linier ya, bentuk linier. Nah, sekarang dari contoh ini contohnya semua yang linier. Ini contoh linier, ini juga linier ya. Paham ya? Ini aljabar terapan, Anda harus bisa melihat mana yang linier, mana yang bukan linier. Oke, sekarang ini contoh yang bukan linier. Coba ada yang bisa tahu alasannya kenapa ini bukan linier. Yang pertama, X tambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Ada yang tahu kenapa dia bukan linier? Karena ada Y-nya pangkat 2, Pak. Oke, benar ya. Sasha menjawab karena ada yang pangkat 2. Betul ya? Ya, harusnya pangkatnya sah. Satu, Pak. Satu. Oke, betul. Ini jadi tidak linier. Yang kedua, sin X tambah Y sama dengan 0. Ini ambigu ini. Kalau nggak ada kurung berarti yang jadi argumen sin hanya si X ya. Bukan X tambah Y. Biasanya kita pakai kurung. Kalau memang argumennya dua, sinnya di luar mengcover X tambah Y. Tapi ini hanya sin X tambah Y. Y-nya benar linier. Oke, yang kedua, kenapa dia disebut tidak linier? Karena bentuknya ada sin, Pak. Oke, tadi ciri-ciri yang ketiga ya, dia bukan argumen dari sin atau logaritma. Jadi ini Anda bisa tahu alasannya kenapa bukan linier ya. Oke, yang ketiga, yang bawah ini kiri. 3X tambah 2Y kurang XY sama dengan 5. Kenapa dia bukan linier? Ada bentuk perkalian. Yang mana yang ada perkaliannya? XY. Oke, Anda sudah bisa ya melihat ini alasannya tidak linier karena ada XY. Oke, betul. Yang terakhir, kenapa ini tidak linier? Oke, benar. Talita menjawab ada bentuk akar ya. Kalau ada bentuk akar atau kuadrat gitu ya, tadi pangkatnya tidak satu, ya ini ada akar, akar itu pangkat seperdua ya. Oke, jadi ini juga bukan bentuk linier. Nah, jadi masalah kita sekarang adalah menyelesaikan sistem persamaan linier gitu ya. Jadi yang bentuknya tidak linier
tentu nanti akan menggunakan metode-metode yang lain ya, metode penyelesaian persamaan yang tak linear. Oke, sekarang dengan adanya kata sistem, sistem persamaan linear. Nah, setelah ada persamaan linear, Anda diperkenalkan kata sistem. Nah, dengan ada kata tambahan sistem, jadi sistem persamaan linear itu artinya persamaan linear. Jadi kalau ada lebih dari satu persamaan linear, kita sebutnya sebagai persamaan linear dan sistem lebih dari persamaan lebih. Nah, variabelnya nilai yang tidak diketahui. Nah, ini dia sistem yang pertama. Ini dua variabel ya, dua variabel dengan dua persamaan linear. Ini yang kedua juga kita sistem dua variabel tiga variabel x1, x2, x3 juga dengan dua pers ya. Jadi tidak harus sama antara jumlah persamaan dengan jumlah variabel. Jadi Anda jangan selalu terbayang kalau tiga variabel harus tiga persamaan. Tidak harus, boleh saja tiga variabel tapi dua persamaan. Ya, ini kita sebut atau lebih dari tiga, empat persamaan, boleh saja gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Belum, Belum Pak. ya, masih jelas ya. Nah, kalau sekarang kita perbanyak ini sistemnya dengan M persamaan dan N variabel. M persamaan berarti ada M baris. N variabel berarti kalau kita lihat secara kolom. Kita lihat secara kolom X1, X2, titik-titik-titik, ini XN. Ya, bisa kita jajarkan gitu ya. Anda coba sejajarkan X1, X2 sampai XN gitu ya. Sama dengan B1 sampai BM. Nah, ini namanya sistem persamaan linier secara umum ya. Bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke masalah dari sistem persamaan linier itu apa? Nah, masalah utama dari sistem persamaan linier itu adalah Anda diminta menentukan solusi. Ya, apa itu solusi? Ayo, ada yang tahu apa itu solusi? Apa itu solusi dari sistem persamaan? Nilai yang memenuhi sistem Mhm. nilai yang memenuhi nilai yang memenuhi dari sistem persamaan tersebut. Nilai yang Nilai memenuhi. nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan tersebut. Oke, boleh nggak satu persamaan yang dipenuhi, Jiat? Kalau yang disebut solusi itu. Seluruhnya, Pak. Memenuhi. Seluruhnya, berarti seluruh persamaan. Oke, dilengkapi ya. Ini variabel yang memenuhi seluruh persamaan gitu ya dalam sistem persamaan tersebut. Jadi yang kita maksud sebagai solusi itu adalah nilai dari variabel ini X1, X2 sampai Xn, tapi tidak boleh hanya memenuhi salah satu persamaan atau cuma dua persamaan, yang lain ada yang tidak dipenuhi. Yang disebut sebagai solusi artinya si angka-angka yang kita dapatkan itu harus memenuhi. Memenuhi itu artinya bernilai benar ya. Kalau Anda substitusikan ruas kiri dan ruas kanannya itu harus sama, benar-benar ini namanya kalau dalam matematik disebut sebagai eh ntar saya lupa namanya. Ini ya seperti hubungan ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini tanda sama dengan ini berarti harus dipenuhi ya. Oke, itu berarti harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan karena sama dengan. Nah, jadi betul tadi yang dikatakan Jihad bahwa
kalau kita diminta menentukan solusi berarti harus memenuhi seluruh persamaan, gitu ya. Oke, solusi adalah n urutan bilangan, katakan S1, S2 sampai Sn ini. Ini secara matematik kita tuliskan sebagai S1 itu adalah nilai untuk X1, S2 nilai untuk X2, dan seterusnya Sn adalah nilai untuk Xn, gitu ya. Nah, dan ini membuat sistem persamaan itu bernilai benar. Setiap persamaan bernilai benar. Oke. Setiap ya, ini di garis bawahi. Setiap persamaan itu bernilai benar. Oke. Ini kalau soal ujiannya, ujian teori Anda sudah diminta gitu ya. Tuliskan apa yang dimaksud solusi, definisi solusi sistem persamaan linier. Oke, semuanya harus bisa ya menjelaskan kalau ditanya apa itu solusi gitu ya. Nah, lulusan matematik itu kan bukan hanya bisa menghitung, tapi juga Anda bisa tahu ketika nanti di dunia kerja apa itu solusi. Anda bisa menjelaskan gitu ya, secara secara uh, kalimat yang mudah dipahami. Oke, kita mulai dulu dari yang kecil. Nah, saya biasanya memang nggak mau mulai dari yang besar dulu langsung n variabel. Nanti Anda bingung gitu kalau langsung n variabel. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu, dua variabel. Contoh sistem linear dua variabel itu ini. Nah, grafik persamaannya adalah garis di bidang XY. Nah, secara geometri yang disebut solusi dari sistem persamaannya itu adalah titik perpotongan garis. Oke, jadi kita punya garis nih, dua garis. Ini garis, ini garis. Nah, nilai XY yang memenuhi kedua persamaan ini itu adalah perpotongan dari garis tersebut. Oke, Anda gambarkan garis yang pertama, kemudian gambarkan garis yang kedua, lihat titik potongnya. Titik potongnya itu adalah eh, solusi, ya. Itu makna dari solusi dari sistem linear dua variabel. Nah, ini ada beberapa kemungkinan garis solusi. Yang pertama adalah kalau ternyata kedua garis itu sejajar dan berbeda garis. Jadi dia posisinya sejajar dan berbeda. Berarti ada atau tidak titik potongnya? Dua garis yang sejajar berpotongan atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Tidak. Oke, kalau begitu kalau dia tidak berpotongan solusinya tidak ada gitu Tidak ya. ada. Tidak ada solusi. Oke, betul ya. Tidak ada solusi karena dia dua garis yang kalau kita gambarkan dia sejajar gitu ya. Sejajar itu taunya dari mana? Masih ingat konsep sejajar? Taunya dari mana? Kalau garis Gradiennya sama, Pak. Gradiennya sama. gradiennya sama. Oke, coba perhatikan eh, papan tulis rumus gradien. Anda masih ingat apa rumus gradien? Kalau persamaannya AX tambah BY sama dengan C, rumus gradien apa? Min A per A per B ya. Ingat koefisien dari si X dibagi dengan koefisien dari si Y. Min A per B. Tapi posisi mereka harus bentuknya seperti ini. AX tambah BY sama dengan C. Nah misalnya contoh yang ini. Ini berapa gradiennya ini? 2X kurang 3Y sama dengan 4. Gradiennya berapa itu? 2/3, Pak. 2/3. Oke. Terus saya kasih satu persamaan lagi. Misalnya 4X kurang 6Y sama dengan 5. Ini berapa gradiennya? Yang ini berapa gradiennya?
4/6, 2/3. 2/3 juga. 4/6, 2/3 juga ya. Iya, Berarti Pak. sama ya. Nah, tapi ini kalau digambarkan beda kan garisnya ya. Beda, Pak. Dengan ini beda garisnya kalau Anda gambarkan. Jadi ini contoh dari garis yang sejajar dan berbeda. Oke, untuk garis sejajar dan berbeda berarti kita simpulkan dia tidak ada solusi ya karena tidak ada titik potong. Kemudian kalau dia garisnya berpotongan di satu titik, berarti ya titik potong itu yang jadi solusi ya, alias cuman punya satu solusi. Nah, ada kemungkinan ekstrim ini. Ternyata garisnya berhimpit. Cuman perkaliannya saja gitu, digandakan saja dari garis pertama gitu. Kalau digambar ternyata sama. Nah, untuk yang garis berhimpit itu ternyata solusinya ada tak hingga. Ya, ada banyak sekali solusi. Nah, jadi dengan demikian untuk sistem persamaan linear dua variabel, Anda punya tiga kemungkinan solusi. Ya, berdasarkan kondisi garis, berarti ada tiga kemungkinan. Bisa jadi dia tidak ada solusi, bisa jadi hanya solusi, dan yang ketiga punya tak hingga solusi, gitu ya. Ini Anda harus ingat konsepnya dan nanti dalam hitung-hitungan bisa jadi ditanya gitu. Gimana caranya mengatur persamaan ini jadi solusinya banyak, gitu ya. Mintanya menentukan agar tak hingga solusi. Oke, nah dari kata solusi tersebut kita punya istilah penting ini. Istilah dari solusi persamaan ada dua. Yang pertama konsisten dengan inkonsisten. Inkonsisten tak, kalau bahasa Indonesianya ini tak konsisten. Ya. Jadi ada kata ini Inggris. Kalau Indonesianya Anda ganti C dengan K, kemudian T-nya hilangkan saja. Ya, ini bahasa Inggris ini. Konsisten. Tapi bahasa Indonesianya Anda ganti saja dengan K, kemudian T-nya hilangkan. Kita serap ke bahasa Indonesia ya. Konsisten dengan tak konsisten. Nah, konsisten itu apa? Kalau sistem persamaan itu memiliki minimal satu solusi. Jadi case yang kedua dan ketiga ini namanya konsisten. Ya, ini ini hanya istilah saja. Kalau kalau manusia kan kita punya istilah konsisten itu artinya dia eh, punya pendirian gitu ya, punya punya apa istilahnya? Kalau kalau kita mau mengatakan dia orang yang konsisten, apa? Berarti apa? Bayangan Anda konsisten itu apa? Apa kan? Tidak Orang berubah. yang teguh gitu ya, teguh gitu ya dengan apa yang dia miliki gitu ya. Nah, sikapnya konsisten itu sesuatu yang apa gitu ya, pada jalurnya gitu ya, tidak tidak berpindah-pindah jalur gitu ya, itu namanya konsisten kita katakan. Nah, tak konsisten berarti dia ya tadi berarti seperti sifat gitu ya, sifat tidak konsisten berarti juga di sistem itu tidak konsisten artinya dia tidak memiliki solusi ya. Kasus yang pertama ini contohnya tidak ada solusi. Oke, itu untuk dua variabel. Nah, sama halnya juga untuk tiga variabel nanti. Nah, bentuk umum tiga variabel seperti ini. Ada tambahan Z variabelnya. Ini bentuk umum secara umumnya ya. Nah, grafiknya itu adalah bidang. Untuk sistem linear tiga variabel, kita punya grafiknya berupa bidang ya, di ruang tiga dimensi. Ya, Anda tidak perlu bayangkan gambarnya, itu ada di mata kuliah tersendiri, menggambar graf bidang ini di mata kuliah ini saya tidak minta Anda gambar bidangnya.
Jadi ini kalau digambarkan sebenarnya adalah berupa bidang ya. Nah, kondisinya juga sama. Tidak ada solusi, artinya bidang-bidang tadi kalau kita gambarkan ini tidak ada yang bertemu di satu titik. Tidak. Ketiga bidang kalau digambarkan tidak ada yang bertemu di satu titik. Kemudian satu solusi artinya ketiga bidang berpotongan di satu titik, ada titik temu di tiga bidang, artinya titik itu berada di bidang di persamaan ini dia berada, di persamaan ini juga berada, di bidang ini juga berada, ya. Itu kalau kita dapatkan satu solusi. Dan yang kedua ada tak hingga solusi. Ini bidang berpotongan sepanjang garis atau berhimpit. Jadi ketiga bidang itu ternyata kalau kita gambarkan sama seperti garis, dia berhimpit semuanya. Jadi itu tidak ada solusinya ada tak hingga. Nah, jadi kalau gitu kemungkinan solusinya sama, ada tiga. Pertama dia tidak ada solusi, hanya satu. Kemudian sekalinya lebih dari satu, tak hingga solusi. Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. Mungkin nggak persamaan linier punya dua solusi? Tepat dua solusi. Yang bisa jawab? Tepat dua. Ada yang bisa jawab? Mungkin nggak persamaan linier itu punya tepat dua solusi? Tidak seperti apa? Oke, sudah paham ya? Sekarang Anda tahu secara teori mungkin atau tidak? Tidak, ya. Karena hanya ada kemungkinannya apa tadi? Tidak ada solusi, satu Tidak solusi ada doang. satu, ya kalau sekalinya lebih dari satu langsung banyak, tak hingga solusi. Oke, paham ya? Jadi tidak mungkin persamaan linear itu punya dua atau tiga, Anda tetapkan tiga solusi itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan solusi dari sistem persamaan linear itu hanya ada tiga. Tidak sih, sekalian terus tidak ada atau hanya satu, sekalinya lebih dari satu langsung tak hingga solusi, gitu ya. Itu kemungkinan dari eh, sistem linear satu solusi. Nah, contohnya yang ini. X min Y sama dengan 1. 2X tambah Y sama dengan 6. Saya minta Anda coba lihat dulu. Ini ada berapa solusinya? Kalau digambarkan itu, Satu Satu. solusi. oke, kalau digambarkan perpotongannya di berapa titik? Di satu titik, Pak. Satu titik ya. Coba gambarkan. X kurang Y sama dengan 1. Itu gambarnya bagaimana? Kita coba lihat gambar X kurang papan tulisnya ini ini. Di Kalau papan tulisnya tidak nyata, kasih tahu ya. X kurang Y sama dengan 1, gambarnya itu bagaimana? Dari titik potong. Kalau X-nya 0, Y-nya Y-nya -1. min 1. Berarti titiknya X-nya 0, Y-nya min 1. Di sini ya. Kemudian Y-nya yang 0, X-nya 1. X-nya 1. Berarti di sini. Nah, ini garis X kurang Y sama dengan 1. Yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di sini ya. Oke, Y-nya 0, X-nya 3. 3. Oke, Anda dapatkan 3. Nah, dari gambarnya ternyata ini kasus kedua, berpotongan di satu titik. Ya, garisnya itu berpotongan di satu titik. Berarti kita katakan dia sistemnya ini punya satu solusi. Ya. Nah, solusinya adalah di titik perpotongan itu. Anda sudah belajar dulu waktu SMP mungkin cara menyelesaikan ini bagaimana?
Eliminasi substitusi, Pak. Oke, boleh eliminasi, boleh substitusi ya. Oke, dua-duanya masih ingat ya cara hitungnya ya. Mudah-mudahan masih ingat. Bisa semua ya. Ini tidak saya detailkan lagi. Sudah kuliah harusnya ini mungkin jangan lupa ya substitusi sama eliminasi. Kalau ini gampangnya eliminasi atau substitusi ini? Kadang-kadang mudah substitusi, kadang-kadang mudah eliminasi. Substitusi, Pak. Oke, substitusi boleh juga dilakukan, X-nya dipindahkan, Y-nya dipindahkan ya. X-nya jadi 1 tambah Y, substitusikan ke persamaan kedua. Kalau mau dieliminasikan juga boleh, kedua ruas ini dijumlahkan saja, Y-nya akan hilang, terhapus ya. Ketika kita jumlahkan ini, Y-nya akan terhapus, jadi 3X sama dengan 7. X-nya ketemunya 7/2. Bentar. Kalau dijumlahkan itu 3X sama dengan 7, X-nya 7/3. Berarti di sini 7/3. Lanjut ketemu titik Y-nya dengan substitusi. Oke, ketemunya X-nya 7/3, Y-nya 4/3 ya. Ini kalau kita selesaikan gitu ya. Solusinya tunggal atau unik. Tunggal itu unik ya. Bahasa lainnya unik itu tunggal. Jadi hanya ada satu, 7/3 dan 4/3. Oke, contoh yang kedua. X tambah Y sama dengan 4, sama 3X tambah 3Y sama dengan 6. Ada berapa banyak nih solusinya? Tidak ada solusi, Tak, Pak. tak hingga, Pak. Tak hingga Oh, solusi. Atau tidak ada solusi. Oke. Ada yang tahu alasannya kenapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada solusi, Pak. Oh, bukan tak hingga ya. Tidak ada ya. Betul, Pak. Tidak ada solusi. Alasannya apa itu tidak ada solusi? Karena sejajar, Pak. Sejajar ya. X tambah Y sama dengan 4 dengan 3X tambah 3Y sama dengan 6. Sejajar atau berhimpit ini kalau kita gambarkan? Sejajar tidak berhimpit, Pak. Oke, sejajar. Kalau berhimpit itu udah pasti sejajar. Betul ya? Kalau berhimpit sudah pasti sejajar gitu. Tapi sejajar belum tentu berhimpit. Ya, ini kalau kita gambarkan berarti X-nya 0, Y-nya 4. Y-nya 0, X-nya 4. Berarti gambar yang pertama yang ini. Gambar yang kedua, X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya 0, X-nya 2 juga. Oke. Nah, ini dua garis yang sejajar. Kalau kita gambarkan sejajar berarti dia tidak ada perpotongan. Berarti ini tidak ada solusi. Ya. Oke, tidak ada solusi. Istilah lainnya tadi apa? Tak, konsisten ya. Jadi SPL-nya ini tak konsisten. SPL tidak ada solusi atau tidak konsisten. Oke, kalau Anda diminta hitung gradiennya, berapa ini gradiennya? -1. -1 ya, pakai rumus min A per B tadi ini ketemu ya -1 ya. Sama-sama -1, gradiennya sama gitu ya. Oke, gradiennya sama, tapi dua garis yang berbeda. Jadi selain gradiennya sama, dia juga garisnya harus berbeda ya. Karena nanti ada kasus ketiga gitu ya. Gradiennya sama gitu. Nah, kasus yang ketiga, coba lihat ini. Gradiennya berapa ini? Kalau kita cek. 2, Pak. Sama 2 ya. Sama-sama 2 ya. Sama, Pak. Hmm. Tapi kalau kita gambarkan itu garis yang berbeda atau garis yang sama? Garis yang sama, Pak. Kalau kita plotkan itu garisnya sama ya. Oke, berarti ini garis yang berhimpit.
Himpit, Pak. Oke, garis yang berhimpit berarti kesimpulannya ini solusinya ada Tahingga. tahingga. Oke, jadi ini SPL dengan tahingga solusi, ya. Nah, tidak ada hingga solusi. Kalau kita lakukan proses eliminasi tadi, nanti ketemunya ini 4x kurang 2y sama dengan 1. Kemudian eh, yang kedua 0 sama dengan 0. Ini benar, ini ada banyak sekali kemungkinan yang memenuhi ini, gitu ya. Nah, tapi semua solusinya itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai pasangan x, y. Kan kita tadi mengatakan solusinya ada tak hingga. Kalau begitu solusinya bentuknya apa? Nah, solusinya Anda bisa menetapkan dia dalam bentuk X dan Y gitu. X-nya sama dengan 1/4 tambah 1/2Y gitu ya. Jadi ini nanti Anda bisa buat solusinya ada banyak gitu. Oke. Kalau diminta tentukan solusinya itu bagaimana berarti? Saya nyatakan ya solusi. Solusi dari 4x kurang 2y sama dengan 1 sama 16x kurang 8y sama dengan 4 ya. Oke, berarti dengan cara eliminasi eliminasi itu apa disamakan ya. Yang ini dikali 4, yang ini dikali 1 gitu ya. Jadi jadinya ini kalau dikali 4 16 x kurang 8y sama dengan 4. Ini juga sama 16x kurang 8y sama dengan 4. Sama gitu ya. Berhimpit. Yang namanya persamaan berhimpit memang akan Oke, karena dia sama, Anda boleh pilih salah satu saja. 4x kurang 2y sama dengan 1. Berarti kita punya 4x sama dengan 1 tambah 2y. X sama dengan 1/4 tambah 1/2 y. Ya. Nih, 1/4 tambah 1/2 y. Kalau gitu pasangan x, y-nya solusinya adalah, ini Anda bisa gambarkan. Kalau Anda tetapkan y-nya misalnya 1 gitu ya. Anda misalkan y-nya, katakanlah y-nya misalnya t. Menetapkan y-nya t, berarti solusinya nanti akan jadi 1/4 tambah 1/2 t, ini t. T-nya bilangan ring ya. Jadi t-nya bilangan y. Itu pasangan x dan y yang memenuhi. Oh, ada banyak sekali. Kalau Anda ambil t-nya 0, berarti pasangan x-nya apa? Yang memenuhi. Kalau t-nya 0, 0. Jadi 1/4, 0 ya. 1/4,0 memenuhi. Kalau ambil t-nya 1 misalnya. Jadi solusinya berapa lagi? Kalau kita ambil t-nya 1, 1/4 tambah 1/2 jadi ya 1/4 tambah 1/2 kan 3/4 ini 1 ya. Dan seterusnya ada sangat banyak tak hingga solusi. Oke ya, jadi Anda kalau diminta pasangan x yang memenuhinya itu ada tak hingga. Ini dia kalau kita nyatakan dalam bentuk solusi. Oke, 2 sudah, 3 sudah.
Sekarang yang umum. Nah, gitu ya. Jadi seperti tadi saya katakan, bertahap dulu ya. Konsepnya dari 2, 3. Nah, kita generalkan secara umum, sistem persamaan linear umum. Jadi Anda diminta menentukan solusinya. Itu nanti bagaimana cara menghitung solusinya. Nah, ada yang unik dari sistem persamaan linear umum. Jadi kita kenalkan istilah matriks augmented. Ini matriks yang bersesuaian dengan SPL ya. Matriks yang bersesuaian dengan SPL. Ini saya terjemahkan dari bukunya Augmented Matrix ya, matriks augmented. Jadi matriks yang bersesuaiannya itu adalah bentuknya seperti ini. Anda ambil variabel koefisien dari setiap variabel setelah kita sejajarkan posisinya ya, X1 dengan X1, X2 dengan X2 sampai Xn dengan Xn Anda sejajarkan posisinya. Dan terakhir ruas kanan itu nilai B ya. Ya, sesuai dengan bentuk standarnya B itu ada di kanan. Jadi Anda kalaupun dia ada di kiri Anda pindahkan semua jadi satu ruas di kanan gitu ya. Nah, jadi ini namanya matriks augmented ya, matriks yang bersesuaian dengan SPL. Nah, Anda perlu tahu dulu matriksnya nanti untuk menentukan kondisi dari SPL lebih dari 3 variabel ya. Atau 3 variabel sebenarnya kita sudah bisa menggunakan matriks. 2 konsep nanti akan sama gitu ya. Nah, ini contoh matriks augmented. Kalau ada 3 variabel, Anda diminta nyatakan ini dalam bentuk matriks. Eh, tapi saya mau tanya dulu, ini sudah belajar belum di mata kuliah sebelumnya? Ada? Kalau di aljabar linear belajar nggak ini? Belajar, Pak. Belajar ya? Sudah dapat mata kuliah aljabar linear? Siap sudah, Pak. Sudah. Oh, sekarang semester berapa ini? Semester 7, Pak. Oh, sudah tingkat akhir. Oke, pantasan nama mata kuliahnya aljabar terapan gitu ya. Oke, sudah mau persiapan kelulusan ya. Ya, mudah-mudahan nanti Anda ada bayangan untuk tugas akhir gitu ya dari matriks terapan ini ya. Nah, ini bentuk matriks augmentednya ya, matriks yang bersesuaian. Sudah belajar ya berarti ya, ini cara menyatakannya. Nah, secara umum juga sama, Anda nyatakan jadi matriksnya seperti ini ya. Ini matriks yang bersesuaian. Contoh matriks augmented sudah ini OBD. Nah, kemudian OBD. OBD sudah belajar di aljabar linear. Sudah, oke. Jadi mungkin lebih mudah kalau sudah belajar di aljabar linear, kita bisa lakukan operasi baris dasar gitu ya. Nah, biasanya matriks augmented ini kita arahkan dia menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Paling gampang segitiga atas ya daripada segitiga bawah ya. Seingat, paling gampang kita arahkan jadi segitiga atas. Supaya jadi segitiga atas berarti yang ini kita nolkan ya. Yang ini baris kedua ini Anda harus nolkan. Ingat ya di aljabar Anda nolkan ini caranya dengan apa? Baris pertama dikali negatif 2 gitu ya. Betul ya? Baris pertama dikali negatif 2 lalu dijumlahkan ke baris kedua gitu ya. Nah jadi dapatnya ini. Nanti yang ini akan 0, kemudian yang ini akan jadi 6 ya. Jadi 6. Berapa ini? Dikali negatif 2 ditambahkan 4. Min 2 tambah 4, 2 ya. Yang ini yang tengah ini akan jadi 2. Dan yang ini akan jadi minus 5. Minus 7 maaf. Minus 7 ya. 2 kali min 2, min 4 tambah min 3, min 7. Nah, dengan melakukan OBD yang pertama, tadi Anda sudah dapatkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya bentuk
OBD ini kalau kita terjemahkan lagi dari SPL jadi seperti ini. Ya, SPL-nya ini. Berikutnya Anda nolkan lagi ya. Yang berikutnya Anda nolkan yang baris ketiga, gitu ya. Ini ingat di aljabar linear, dinolkan lagi yang baris ketiganya. Ya, sehingga nanti terakhir Anda peroleh bentuk eh, s- jadi Gauss. Nanti setelah jadi segitiga atas, Anda bisa gunakan eliminasi Gauss. Anda dapatnya dari substitusi mundur, Z-nya dulu ketemu, kemudian ketemu Z ketemu Y, setelah ketemu Z dan Y, Anda substitusikan lagi ke yang atas ketemu X. Tuh ya. Ini perlu saya bahas atau boleh saya skip? Menghitung OBD-nya? Siap. Mungkin boleh di skip, Pak. Boleh di skip ya? Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya di eliminasi mundur ya. Nah, nanti kalau saya keluarkan soal, jangan bingung hitungnya gitu ya. Ini saya skip ya, mohon karena sudah dipelajari mungkin ini. Nah, sekarang untuk sistemnya juga sama. Kita kenal dulu istilah solusi sistem homogen. Oke, ini sistem linear homogen kalau semuanya yang di ruas kanan 0. Ya, sistem linear homogen itu pasti konsisten. Ya, faktanya adalah sistem linear homogen itu pasti konsisten. Konsisten itu artinya dia minimal satu solusinya. Nah, berarti minimal dari solusi sistem homogen itu ada satu yang kita sebut sebagai solusi trivial. Solusi trivial itu di sini adalah semua variabel bernilai nol ya. Nah, ini kalau kita substitusikan benar, kalau semuanya nol ya pasti akan membenarkan semua persamaan ya. Persamaan satu benar, persamaan dua benar, dan sampai persamaan ke M juga akan benar. Itu dia solusi trivial. Nah, sebagai bonus kalau ada gitu ya. Kalau ditemukan solusi lain, kita sebut solusinya non-trivial. Nah, apakah solusi non-trivial harus ada? Tidak, ya. Tidak harus ada. Ya, minimal yang wajib ada solusi trivial. Solusi non-trivial ini boleh ada, boleh tidak ada. Nah, jadi kemungkinan solusi untuk solusi homogen hanya solusi trivial atau boleh lebih dari satu, termasuk solusi trivial dan tak hingga solusi. Oke, jadi solusinya ada banyak atau satu juga ya. Tidak mungkin dia jumlah solusinya dua atau tiga. Nah, ini tadi kalau kita gambarkan ini dua persamaan linear homogen berupa garis yang melalui titik asal. Solusi trivialnya pasti ada, X dan Y-nya 0 di titik asal. Kemudian kalau dicek solusi tak trivial tergantung dari nilai A dan B. Oke, konsepnya masih ingat apa yang dilakukan supaya trivial tidak trivial itu masih saya tidak ada pula di slide-nya. Oke. SPL AX sama dengan B. Ini kalau dinyatakan dalam matriks nanti ya. Nah, dia kita katakan B-nya 0, berarti kita katakan SPL-nya trivial ya. SPL homogen. Nah, solusinya ada dua kemungkinan. Trivial tunggal atau tak hingga. Nah, tunggal itu berarti solusinya trivial. Ini trivial plus tak trivial.
Nah, diperolehnya dari mana? Tahu tunggal tak tunggal itu dari nanti konsep determinan ya. Trivial itu kalau determinannya berapa? Tidak nol ya. Tunggal itu kalau dia trivial determinan A-nya tidak nol. Sedangkan solusinya tak tak hingga atau ada banyak kalau determinannya adalah nol ya. Oke, bentar saya cek dulu. Oke, sudah benar ya. Ini tolong diingat konsep di SPL homogen tunggal kemungkinan solusinya itu ada tunggal atau tak hingga ya. Tunggal itu artinya dia solusinya hanya yang trivial, x y-nya 0, x y z-nya 0 atau tak hingga solusi. Oke, itu untuk pengenalan tentang SPL mungkin latihan SPL-nya soal cerita itu mungkin ya. Eh, oh ya, saya mungkin perlu infokan ke Anda buku referensi yang saya gunakan untuk bahan kuliah ini. eh ini dari mana? Dari Zoom ini bisa share buku nggak ya? Mungkin Anda perlu download bukunya. Jadi slide-nya sebenarnya Anda tidak perlu punya juga kalau Anda sebenarnya baca di bukunya. Yang saya jadikan slide ini saya ekstrak dari buku ya, sumbernya saya ambil dari buku. Bentar. Saya coba share ya bukunya ke Hmm, peserta. Saya nggak bisa kirim chat ya di grup. Gimana caranya kirim obrolan ya obrolan. Obrolan tambah. Ini bisa kayaknya. Saya kirim ke Anda bukunya ya. Hmm, tidak besar. Oke, sudah dapat semua bukunya? Sudah masuk?
Oke, jadi slide-nya ini saya ambil dari buku juga. Mungkin ada materi yang tidak ada di situ. Materi Leslie nanti saya ambil dari buku yang lain ya. Jadi itu dulu mungkin untuk yang SPL bisa dilihat di situ untuk detailnya tadi konsep kemungkinan-kemungkinan solusi dari SPL. Bentar, saya break dulu boleh ya? Saya mau sholat maghrib dulu di sini udah maghrib dari tadi sebenarnya sebelum jam 5. Saya break dulu sekitar 5 menit boleh ya? Oke, mohon